Jadi banyak hal dalam kehidupan kita nyatanya seringkali diperhadapkan dengan kepentingan-kepentingan itu, yang membuat pada akhirnya kita tidak mampu untuk menyuarakan kebenaran, menyuarakan tentang apa yang sebenarnya baik itu. Sudahkah kemudian kita mengakui kesalahan kita, Bapak Ibu? Ini menjadi hal yang penting. Karena tanpa adanya penerimaan akan kesalahan-kesalahan yang kemudian kita telah lakukan, menjadi satu problem juga dalam upaya kita terus menjalani kehidupan kita. Karena terus terbayang-bayang oleh kesalahan-kesalahan yang kita buat. Selamat pagi, sahabat Morning Grace yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya? Kami harap Bapak Ibu, sahabat yang terkasih sedang berada dalam kondisi yang sehat-sehat. Sebelum kita masuk ke dalam perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita arahkan hati dan pikiran kita juga hanya terarah pada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan, oleh karena penyertaan-Mu selalu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan boleh mau membangunkan kami di pagi yang cerah ini ya Tuhan. Dalam kesempatan kali ini ya Tuhan, dalam kesempatan singkat kami ini ya Tuhan, izinkanlah kami untuk dapat merenungkan sedikit dari firman-Mu. Biarlah melalui perenungan firman ini, kami boleh belajar bagaimana untuk menjadi pengikut-pengikut-Mu yang setia dan berkomitmen dalam setiap hal yang kami lakukan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik sahabat Morning Grace yang terkasih, perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 27, ayatnya yang ke-24. Saya ulangi,
Injil Matius pasal 27 ayatnya yang ke-24. Izinkan saya membacakannya. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Demikianlah firman Tuhan. Ya, sahabat Morning Grace yang terkasih, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi. Selamat pagi juga untuk kakak-kakak yang hadir di tempat ini. Bagaimana? Sehat-sehat kakak-kakak? Puji Tuhan. Kakak Huan bagaimana? Sehat, puji Tuhan. Ya, dalam kesempatan kali ini sebenarnya ini tema atau perenungan yang cukup menarik untuk kita coba bicarakan. Karena melalui satu ayat sederhana ini, kita dapat melihat sisi egois sebenarnya dari manusia yang pada dasarnya seringkali mementingkan dirinya sendiri begitu dibandingkan kepentingan orang lain, dibandingkan bagaimana pada akhirnya mereka menyuarakan suatu kebenaran. Seperti itu. Nah, kita dapat melihatnya ketika membaca satu ayat ini. Sebenarnya ini ayat yang tentu saya yakin tidak asing di telinga para sahabat Morning Grace yang terkasih tentang sikap kemudian dari Pilatus. Nah, sikap yang kita dapat lihat dalam ayat ini sebenarnya bagaimana Pilatus mementingkan dirinya sendiri. Ketika pada akhirnya kita lihat pada bagian pertama dalam ayat tersebut bagaimana ia dinyatakan di situ tentang segala usaha akan sia-sia. Nah, segala usaha akan sia-sia ini kita dapat maknai bagaimana pada akhirnya kepentingan dari Pilatus ini sebagai gubernur pada saat itu bisa mengalami kendala ketika pada akhirnya ia tidak membiarkan orang-orang banyak di sekitar situ untuk pada akhirnya menyalibkan Yesus. Sehingga pada akhirnya tidak memberikan keuntungan bagi dirinya. Sehingga usaha yang akan sia-sia itu, bahkan telah terjadi kerusuhan di tempat itu, menunjukkan bahwa pada akhirnya Pilatus ini tidak menyuarakan kemudian kebenarannya. Tentang bagaimana sebenarnya Yesus tidak bersalah pada posisinya itu. Tentang bagaimana Pilatus hanya mementingkan dirinya, hanya mementingkan jabatannya. Sehingga pada akhirnya ia mengizinkan, "Oh ya sudah, silakan saja." Nah, hal yang menurut saya paling berkesan bagi saya, meskipun ini hal negatif ya, tentang bagaimana simbol yang ditunjukkan oleh Pilatus tentang ia membasuh tangannya kemudian. Ia membasuh tangannya. Nah, pembasuhan tangan ini sebenarnya kita dapat pahami bukan karena tangannya Pilatus kotor ya, karena ada lumpur seperti itu. Tapi bisa kita lebih pahami lebih dalam tentang bagaimana ia membasuh tangannya agar terhindar kemudian. Terhindar dari dampak-dampak atau konsekuensi yang kemudian bisa timbul dalam kehidupan Pilatus itu sendiri. Jadi pembasuhan yang sebenarnya tidak sesungguhnya. Karena pembasuhan yang sesungguhnya ialah tentang bagaimana seorang yang sadar bahwa dirinya kotor, kemudian ia membasuh dirinya untuk bersih begitu kan. Kita misalnya habis main lumpur, habis main kotor, ya kita sadar karena kita kotor, ya kita bersihkan tubuh kita. Tapi apa hal yang ingin ditunjukkan melalui bacaan kita kali ini tentang bagaimana sebenarnya Pilatus bukan membasuh karena kesadaran bahwa ia kotor, tapi ia ingin terhindar kemudian dari kesalahan-kesalahan atau dampak-dampak yang mungkin dapat timbul dari hukuman yang diberikan. Bahkan hal tersebut dipertegas dengan perkataan dari Pilatus itu sendiri, bahwa aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Nah, sahabat Morning Grace yang terkasih, sebenarnya berkenaan dengan kepentingan diri sendiri, tentang bagaimana kita menjadi orang yang egois, ini seringkali kita jumpai sebenarnya dalam kehidupan kita. Semisal dalam kehidupan perkuliahan, kita tahu bahwa pada akhirnya dosennya mungkin kurang bisa memberikan pengajaran yang baik. Tapi kemudian kita tidak berani memberikan masukan, kritik. Karena apa? Kepentingan untuk mendapat suatu nilai. Bahaya nih misalnya kan. Atau mungkin dalam kehidupan pekerjaan. Kita tahu mungkin atasan kita kurang pada akhirnya bekerja dengan baik. Atau mungkin kita lihat rekan kerja kita kemudian seperti seolah-olah dieksploitasi. Tapi kita tidak berani untuk menyuarakan hal tersebut. Karena apa? Kepentingan tadi. Kepentingan diri sendiri, kepentingan perut. Butuh uang, butuh gaji untuk makan. Jadi banyak hal dalam kehidupan kita nyatanya
seringkali diperhadapkan dengan kepentingan-kepentingan itu yang membuat pada akhirnya kita tidak mampu untuk menyuarakan kebenaran, menyuarakan tentang apa yang sebenarnya baik itu. Nah, dalam posisinya Pilatus sebenarnya dia punya power, punya kuasa untuk pada akhirnya membatalkan penyaliban itu. Tapi ia tidak mempergunakan hal tersebut karena kepentingannya itu. Aduh, bisa bahaya nih saya. Nah, semakin dipertegas dengan pembasuhan tangan yang dilakukan oleh Pilatus untuk betul-betul, oh tidak, itu bukan urusan saya. Bahwa pada akhirnya disampaikan, saya ulangi dengan tegas bahwa tentang aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. Nah, seringkali juga pada akhirnya kita lari dari tanggung jawab kita. Seringkali pada akhirnya keputusan yang kita buat, seringkali ada kalanya mungkin benar, tepat sasaran. Tapi ada kalanya juga keputusan yang kita buat salah. Nah, berangkat dari hal ini sebenarnya kita ingin diajarkan, ingin pada akhirnya kembali diingatkan secara bersama-sama, mau itu keputusannya benar, mau itu keputusannya salah, tentang bagaimana kemudian kita bertanggung jawab dalam keputusan itu. Kalaupun salah, kita tanggung jawab dalam konsekuensinya. Bukan pada akhirnya kita lari dari keputusan yang kita buat tersebut. Nah, berangkat dari hal ini, ada dua hal sebenarnya yang ingin coba kita renungkan secara bersama Bapak Ibu. Ada dua pertanyaan reflektif yang sudah coba saya siapkan. Sudahkah kemudian kita mengakui pertama-tama kesalahan? Sudahkah kemudian kita menerima kemudian kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah kita lakukan? Dan bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Atau selama ini kita nyatanya hanya lari ternyata dari kesalahan-kesalahan kita. Bahkan melemparkan kesalahan kita pada orang lain. Seperti yang dilakukan Pilatus kan? Dia lempar ke orang lain. Oh tidak, saya tidak tanggung jawab. Itu urusan kamu sendiri. Sudahkah kemudian kita mengakui kesalahan kita, Bapak Ibu? Ini menjadi hal yang penting. Karena tanpa adanya penerimaan akan kesalahan-kesalahan yang kemudian kita telah lakukan, menjadi satu problem juga dalam upaya kita terus menjalani kehidupan kita. Karena terus terbayang-bayang oleh kesalahan-kesalahan yang kita buat, oleh pada akhirnya hal-hal keputusan yang tidak tepat yang kita buat. Jadi marilah kita secara bersama-sama kita bertanggung jawab dalam peranan kita masing-masing sebagai pengikut Kristus. Di tengah kehidupan, di tengah dunia yang mungkin sudah banyak kepentingan di dalamnya. Kepentingan diri sendiri, kepentingan orang lain. Tapi bagaimana kita harus terus berani menyatakan apa yang benar, apa yang baik. Terlepas dari kepentingan-kepentingan tersebut. Biarlah perenungan firman ini menjadi pengingat, menjadi alarm tentunya bagi kita secara bersama untuk terus konsisten dan berkomitmen dalam kehidupan peziarahan iman kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan selalu kami telah sedikit merenungkan firman-Mu dalam kesempatan kali ini ya Tuhan. Biarlah melalui perenungan firman singkat kami ini Tuhan, kami boleh diajar, kami boleh diingatkan tentang bagaimana kami harus bertanggung jawab dalam setiap peranan kami masing-masing. Bagaimana pada akhirnya kami dituntut untuk bertanggung jawab juga Tuhan, untuk menyuarakan apa yang baik, apa yang benar, menurut kehendak Tuhan. Bantulah kami ya Tuhan. Kami sadari kelemahan kami, keterbatasan kami sebagai manusia. Oleh karena itu kami mohon campur tangan Tuhan selalu, penyertaan Tuhan selalu dalam kehidupan kami. Dan dalam kesempatan kali ini juga Tuhan, kiranya Tuhan boleh mau menyertai kami pribadi lepas pribadi dalam aktivitas yang akan kami jalankan nantinya. Tuhan boleh sertai kami, berikan kami hikmat serta kebijaksanaan. Agar dalam setiap hal yang kami coba lakukan, kami lakukan semua untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.